Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Dekran Nasda, yang kami hormati para narasumber, serta para peserta yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, bimbingan, rahmat dan kasih-Nya kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan. Sudah tidak terasa ya, di penghujung tahun ya 2025 ya. Tidak terasa ya perjalanan kita ya, mulai dari kemarin sibuk-sibuknya ya, pilkada selesai ya, bulan 6 pelantikan, sampai dengan pelaksanaan action pertama Dekran Nasda itu tadi sudah disampaikan bulan Juli ya. Kami juga sudah berbuat ya beberapa kegiatan-kegiatan kita, walaupun waktu kita ya cukup mepet kemarin, tetapi kami bersyukur semua itu dapat terlaksana dengan baik. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kami akan menyampaikan materi dengan judul peningkatan kualitas produk kerajinan di Kabupaten Banggai untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Kembali kepada kita semua, khususnya untuk penyelenggara dalam hal ini Dinas Perdagangan. Di sini ada Dinas Perdagangan, ada Dinas Pariwisata, ada koperasi tadi ya. Itu ada yang kita kenal dengan namanya UKM, ada yang namanya kita kenal IKM, ada yang kita kenal dengan nama Ekraf, ekonomi kreatif. Ya. Kalau saya di industri itu lebih menjurus kepada IKM, industri kecil dan menengah. Apa bedanya industri dengan UKM, usaha? Gitu. Kita kasih gambaran kan, karena sering kita dengar. Gitu. Kalau di industri, ya kita lebih mengutamakan prosesnya, ya prosesnya. Bagaimana dari bahan baku, dari alam kita dapatkan, ya kita olah jadi bahan setengah jadi, ya kan, sampai dengan kita olah kembali menggunakan teknologi atau peralatan sehingga menjadi satu barang jadi. Itulah yang namanya industri, tapi bentuknya kecil, ya, industri kecil dan menengah. Kalau kita masuk di usaha kecil, ya UKM, itu skupnya lebih luas, ya, skupnya lebih luas. Usaha, berarti dia salah satunya di dalam UKM itu ada yang namanya industri kecil dan menengah. Nah, dia lebih menjurus kepada usahanya, ya. Ada di situ jasa, ada di situ industri, ya. Jadi dia lebih luas. Tapi hari ini kita fokuskan pada proses industrinya, ya, industrinya. Jadi pengolahannya, ya, sampai dengan barang jadinya. Next, ya. Kenapa industri ini, industri kecil menengah ini perlu kita pertahankan? Ini secara tidak sadar, ya, secara di luar logika kita, kemarin seluruh dunia kena yang namanya pandemi, ya. Kita semua mengalami yang ada di sini. Bagaimana waktu itu COVID, ya, melanda seluruh dunia, di mana ada beberapa negara itu langsung memang kolaps, jatuh,
bisa berbuat apa-apa, ya kan? Tapi kami bersyukur, ternyata Indonesia ini tidak terlalu berpengaruh, ya. Memang berpengaruh kepada kesehatan, tapi untuk pendapatan apa semua, ya, kita salah satu negara yang paling kuat. Kenapa? Ternyata yang bikin kuat kita itu adalah IKN, ya, UKM. Walaupun COVID, ya, tapi masih ada yang menjual, ya, masih ada yang jalan, walaupun secara online, ya, kita rasakan itu. Nah, itulah yang bikin kuat kita. Begitu pandemi sudah dibatasi, ya, negara kita juga waktu itu memang yang paling berdampak itu adalah industri-industri, pabrik-pabrik. Nah, itu berdampak. Kenapa? Karena orang tidak bisa bekerja. Tetapi karena survive-nya kita orang Indonesia, maka bukalah usaha kecil-kecilan, gitu. Baik kuliner, ya, apa semua kita buka. Bagaimana kita untuk melangsungkan ini kehidupan kita? Nah, secara tidak sadar, disitulah cikal bakal munculnya beberapa industri kecil menengah, termasuk makanan, ya, dari proses berasnya kita proses jadi kue, jadi apa, itulah industri kecil. Sehingga kita dituntut survive, maka negara kita itu diakui, ya. Pada saat pandemi, ya, justru yang tumbuh adalah seluruh usaha-usaha kecil menengah. Dan hari ini, Bapak Ibu bisa lihat, ya, menjamurnya semua, ya, usaha-usaha. Pokoknya tidak bisa ada halaman kosong sekarang. Gitu. Muncul retail Alfamidi, tiba-tiba di mukanya Alfamidi ada kios-kios kecil, ya kan? Semua ada muncul usaha kecil. Gitu. Nah, itulah proses, gitu. Karena tuntutan waktu itu, sehingga kita berkembang dan bisa maju. Tetapi sebenarnya kita harus sadar dengan itu, ya, kita harus sadar dengan itu. Kenapa? Hari ini yang diundang seluruh pelaku usaha, ya, gitu. Secara tidak sadar itu sudah tumbuh, ya kan? Sudah tumbuh, sudah berkembang. Nah, biasa kita, ya, pelaku usaha ini itu terkendala, ya. Kendala kita itu cuma 3 aja. Yang pertama mengenai mutu, kualitas bahan, ya. Yang kedua juga mengenai desain, modelnya, dan yang ketiga pemasaran. Itu rata-rata kita di industri, ya. Tetapi dengan Bapak Ibu, ya, membuka usaha ini, kami dari pemerintah daerah itu berterima kasih banyak. Kenapa? Karena secara tidak langsung Bapak Ibu itu membantu. Yang pertama, ya kan, produk Bapak Ibu itu menjadi ciri khas kabupaten kita. Yang kedua, jadi kita cerita saya dulu, ya, sebelum kita kalau kita masuk di materi kayak kita kuliah, ya kan, gitu. Jadi yang pertama itu tadi ciri khas. Yang kedua, Bapak Ibu membantu. Yang pertama itu membuka lapangan pekerjaan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, ada yang kerja sendiri? Ada juga, ya? Ada. Tapi begitu pemasaran sendiri juga. Sampai kita jual juga sendiri. Ya. Tetapi mudah-mudahan bisa berkembang, ya. Minimal dibantu oleh 1-2 orang, ya kan? Berarti kita sudah buka 1 lapangan pekerjaan lagi untuk orang lain. Yang ketiga, berarti terjadi perputaran ekonomi di situ. Nah, itu sudah membantu pemerintah, baik pusat, provinsi, bahkan sampai di daerah. Itu. Nah, inilah, ya, siklus inilah yang pemerintah menjaga.
ya. Bagaimana usaha Bapak Ibu dalam mengembangkan ya seluruh industri kreatif Bapak Ibu sekalian yang ada dan sekarang Bapak Ibu lagi tekuni. Ya. Saya katakan tadi 3 indikator tadi, ya, tantangan tadi itu yang menjadi PR buat kita semua. 3 indikator tadi, yang pertama itu mutu, yang kedua desain atau model kemasan, bahkan yang ketiga akses pasar. Kita sudah buat banyak, kita sudah bikin bagus, jual setengah mati, ya kan? Gitu. Sudah bagus barang, sudah ada pembeli, begitu mau dikasih, aduh kualitas tidak bagus, ya? Biasa begitu. Begitu kita sudah ada kontrak, sudah ada pembeli, sudah ada mutu bagus, kurang bahan baku, ya kan? Berhenti lagi. Nah, siklus inilah yang harus kita jaga. Dan siklus ini terus terang kami pahami, ya. Kita sebagai manusia mungkin survive, kita bisa cari sendiri. Tapi memang kalau kita terkendala, itulah tugas daripada kita. Baik tugas Dekranasda, baik tugas pemerintah. Gitu. Aduh Pak, saya punya SOP banyak, ya kan? Gitu. So setengah mati, gitu. Karena yang kami tangani di Dinas Perindustrian itu bukan cuma IKN, tapi skup besar. Kemarin saya membuka pelatihan juga di Kayu Tanyo, ya, tapi industri khusus untuk turunan kelapa, ya, dari buahnya, dari tempurungnya, dari sabutnya, itu semua diolah, dijual. Gitu. Nah, kendala kita apa? Bahan baku kita banyak, semua, ya kan? Bahan baku kita banyak, ya. Tetapi yang mengelola ini terbatas, gitu. Makanya kami gandeng ada beberapa namanya BUMDes untuk mengelola itu. Sekarang sudah ada Koperasi Merah Putih, kita kelola itu, kita pakai mereka, dan itu juga bisa jadi wadah Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saya juga mungkin tidak terlalu panjang lebar menyampaikan ini, tetapi dalam pengalaman kami, bahkan teori yang sudah pernah kami dapatkan pun, ya, dikaitkan, disandingkan dengan pengalaman itu. Kalau saya untuk meningkatkan kualitas produksi, ya, untuk industri kecil menengah itu ada 10 indikator yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama, peningkatan SDM, ya, sumber daya kita, ya. Memang kalau kita harus banyak berkreasi. Ada secara otodidak, secara lahir dia punya kreativitas kuat, ya. Kita ambil contoh saudara-saudara kita yang di Bali, ya. Itu saudara-saudara kita di Bali, seni mereka itu tinggi sekali, terutama dalam mengukir, gitu. Bahkan apapun itu kita tidak bisa pungkiri, mau desain, mau apa. Nah, tetapi ya kendala kita kan bahan baku, ya kan, bisa. Tetapi mereka apapun bisa mereka ukir, itu pun harus kita coba. Kita itu pengennya seperti mereka, kreativitas, maka kita itu tidak bisa sendiri. Dalam arti kita harus ada komunikasi, gitu. Kita coba belajar, ya itu. Makanya caranya bagaimana meningkatkan SDM itu, ya, dengan melalui pelatihan, ya. Jadi kami dari Dinas Perdagangan, ya, sekarang silakan Bapak Ibu, ya, bisa usulkan ke kita. Saya ini terkendala mungkin, ya, bagaimana cara mengembangkan dalam arti terbatas saya punya inovasi sudah, ya, mau bikin model seperti apa, ya kan, satu desain, ya, seperti itu. Nah, itu bisa disampaikan ke kami, ya, untuk kita bawa sama-sama bagaimana makin luas kita, dunia ini begitu luas,
Karena kita terkungkung di satu wilayah, jadi kreasi kita cuma sebatas itu. Ya, tetapi kami bersyukur juga sekarang itu dengan kemajuan teknologi bahwa dunia itu dalam genggaman. Maka bagaimana juga cara kita meningkatkan SDM? Ya, kita bisa coba browsing. Tanya sama Om Google, ya kan? Tanya sama Om YouTube, ya kan? Kalau ada apa-apa, wah di situ semua ada. Tetapi tidak semua juga yang ada di dalam serta merta kita langsung ambil. Kadang juga banyak juga yang, ya, orang bilang kalau di sini balekos, iya kan? Begitu dia lihat produksi, langsung jadi bagus. Padahal bukan, itu proses awal. Gitu. Jadi seperti itu, ya. Karena ada tambahan bahan, ada tambahan campuran teknologi di dalam, ada ini. Nah, itu biasa proses itu tidak disampaikan, sehingga dia kasih sudah jadi. Berarti kalau cuma bikin begini langsung jadi, padahal enggak. Gitu. Jadi tidak semua. Nah itu juga bisa jadi referensi kita dalam peningkatan SDM. Yang kedua tadi adalah penggunaan teknologi. Ya, di sekeliling kita ini orang bilang banyak yang gaptek ya. Kalau gaptek pasti ketinggalan. Saya saja kalah dengan sampai anak yang SD. Gitu. Biasa dia bilang, Pak, coba lihat ini. So bisa kita proses begini, bagaimana ini? Saya lihat, kenapa sampai muka solai? Ya kan? Kita pakai filter Pak, begini-begini. Bukan main, saya bilang anak-anak ini. Ya kan? Gitu. Dia bikinkan video kita, tapi lain. Saya bilang bahaya. Ya itulah namanya teknologi. Ya. Tetapi saya minta kita bijak ya dalam teknologi, tetapi memang betul-betul manfaatnya ada buat kita. Contoh kalau kita mau cari desain, silakan buka model-model atau desain-desain atau untuk mengembangkan pemikiran kita, untuk mengembangkan metode atau model produk kita, silakan. Gitu. Kemudian yang ketiga untuk meningkatkan adalah pengendalian kualitas. Ya, kualitas. Saya paling suka di Luhuk, kenapa kita terutama daerah timur itu bahan baku tidak ada yang kalah sama kita. Ada yang industri turunan kelapa di sini, ya. Kira-kira bahan baku bagaimana? Bahan baku melimpah Pak. Nah, itu tenaga yang kurang. Bahan baku cukup melimpah. Kalau Bapak industri apa? Sabut kelapa. Dari ini sabut kelapa kan ada 3 produk yang bisa dijual. Jadi satu gonovu, minta maaf ya, pakai. Tahu kan? Satu gonovu itu bisa 3 yang dijual di luar negeri. Dia tumbuh. Yang pertama itu namanya Coco Bristyle. Ya, jadi begitu dia kasih masuk di alat, ada yang kayak lidi, banyak sekali itu kayak lidi banyak, wah itu 14.000 per kilo sekarang dari satu itu. Sampahnya ada 2, yang satu kayak rambut, ya, namanya coco fiber, ya, yang kayak rambut, baru ada yang kayak abu, serbuk, gitu. Kokofit yang kayak rambut punya harga juga, ya. Yang sampahnya juga media tanam ada harga juga. Bayangkan satu gonovo itu kalau kita orang kumpul, ya, bisa 25.000. Ya, kalau dihitung per kilo-kilo ya, gitu. Tadi 14.000 per kilo, 8.000 per kilo, 10.000 per kilo, ya kan? Gitu. Dari satu gonovo, dari satu produk turunan kelapa ya. Nah, itu luar biasa. Jadi selama ini Bapak industrinya bagaimana? 3 itu.
Iya. Sementara kita fokuskan kepada keinginan Pak, biar tetap bisa bertukar di Woso. Oke, berarti mungkin ada alat pemintalnya. Ya, silahkan nanti ya bisa diskusikan ke kita ya untuk alat pintal. Bisa jadi geser kaki, bisa jadi sapu hijau, bisa ya, itu boleh. Tetapi 3 produk mentah itu pangsa pasarnya di luar itu cukup besar, Pak. Kemarin saya ketemu investor ya, itu dia minta, bisa nggak siapkan saya 30 ton per bulan? Gitu. Oh, palau 30 ton 1 bulan. Kita coba. Waktu itu kita coba ya. Ternyata cuma bisa dapat 6 ton 1 bulan. Nah, itu kalau one man show kita bilang, main sendiri. Iya kan? Maka hari ini saya gandeng kayak Bapak nanti bisa bergabung ya dengan kita punya IKM di sana. Kemarin saya coba sosialisasi di Buta, Lobu, bagaimana? Nah, saya gandeng UKM, BUMDes dan rencana Koperasi Merah Putih. Kalau ada pelaku-pelaku silakan daftarkan, kita bergabung. Gitu. Kira-kira kalau tiap kecamatan, tiap desa kita punya satu, dia produksi 1 ton saja, 1 ton. Di sini ada 251 desa. Ya. Coba dulu. Ibu semua mahal itu Ibu. Ya. So ada harga sekarang Ibu. Ya. Tapi nanti kita coba diskusi. Begitu juga dengan industri yang lain ya. Silakan nanti kita diskusi sebentar karena ada rekan-rekan panitia di sini ya di Dinas Perdagangan. Intinya kami dari Dinas Perdagangan bagaimana mengembangkan apa yang menjadi usaha Bapak Ibu sekalian. Kita diskusi, hari ini saya buka wawasan kita ya supaya kita bisa sama-sama mengenai bahan baku, kebutuhan alat termasuk kayak kemarin rotan ya, alat pintal rotannya itu, alat perautnya itu. Nah, itu. Ternyata begitu buka di apa ini? Shopee 7.500 satu. Ini saya tidak usah kita yang tanggung, ya kan? Gitu. Jadi seperti itu. Yang pertama tadi saya katakan bahan baku sudah ada, melimpah, ya. Yang kedua mutu dipertahankan, yang ketiga pemasaran, ya. Itu kita harus jaga. Kendala Bapak Ibu di ketiga ini, saya rasa paling banyak itu di pemasaran, ya. Kenapa saya fokus di pemasaran? Begitu juga dengan bahan baku. Kalau memang bahan bakunya kurang, terutama itu ya kita gandeng BUMDes. Kita kan punya BUMDes. BUMDes itu ada penyertaan modal dari desa. Nah, bisa kita gandeng. Kalau Bapak Ibu mampu menyiapkan bahan baku juga lebih baik juga. Tapi kendalanya di mana? Nanti bisa disampaikan, kita diskusi untuk mengembangkan industri Bapak Ibu. Nah, kalau untuk pemasaran, kami setiap tahun itu punya agenda pameran. Ya. Ada pameran lokal, bahkan ada pameran nasional. Bahkan ini kita ada mana batu ini? Kopi. Ada industri kopi? Nah itu. Oh bukan ya. Saya kira ada dia di sini. Gitu. Pameran dia. Diundang di Malaysia ya? Bukan. Dia ada undangan ke Malaysia. Gitu. Karena kualitas kopinya masuk. Gitu. Waktu pameran kemarin kita di Jakarta. Jadi semua kopi dikumpul dari stand kabupaten kota semua. Setelah itu dibuat kopinya, ya, ditaruh di gelas yang tidak ada nama, tetapi kita sudah catat, dikasih nomor. Begitu seluruh tamu cobain, nomor berapa, gitu. Dicobain. Ternyata batu ibunya masuk. Ya, itu satu kebanggaan juga buat kita. Gitu. Makanya dia diundang. Cuma minta maaf karena sudah akhir tahun saya juga tidak bisa dampingi, kecuali Ibu mungkin bisa dampingi ke Malaysia kan. Pameran di sana. Nah, dia punya masuk. Jadi itulah gunanya kita pameran, memperkenalkan produk. Karena di perdagangan itu ada namanya perdagangan dalam dan luar negeri dan promosi.
Kepala bidangnya Ibu Dian, silakan berdiri Ibu Dian. Ini dia. Ya, untuk promosi semua. Itu untuk perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Jadi kemudian ada lagi pameran nasional yang namanya TEI, Trade Export Indonesia. Nah, jadi saya tantang Bapak Ibu semua, kira-kira kalau punya produk yang bagus dan menjamin bahwa dia akan kesinambungan, ya punya banyak, mari kita bawa karena itu khusus untuk ekspor. Gitu. Makanya waktu lalu kan sabut kelapa kita banyak begini-begini, oke mari kita bawa ke sana. Setelah bawa di sana ketemu sama bayarnya, pembelinya, dia langsung minta, bisa tidak siapkan 30 ton? Pusing kita. Jadi seperti itu. Untuk pembeli banyak. Kemudian untuk pemasaran kita juga bisa gunakan teknologi seperti yang disampaikan tadi melalui gadget kita, ya, media sosial. Nah itu yang lagi tren, gitu. Sekarang itu di Jakarta rata-rata mall itu sudah tidak terlalu penuh, banyak yang kosong. Kenapa? Karena lebih laku belanja online. Nah kita juga harus kreatif, ya, sama dengan kemarin binaan kita, ya, ada makanan, ada juga kopi itu. Jadi anaknya yang kita pakai, anaknya karena dia kuasai teknologi, anaknya yang coba pasarkan. Kita buka beberapa situs website untuk promosikan, ternyata laku. Malah saya tanya, gimana? Waduh Pak, kita kewalahan karena permintaan terlalu banyak. Jadi kita batasi, gitu. Nah, tetapi sekali lagi intinya pertemuan kita pada sore hari ini, bagaimana kita bertukar informasi, apa yang menjadi kendala Bapak Ibu sekalian, itu bisa sharing dengan kita, bahkan kita juga bisa mencarikan solusinya. Tetapi perdagangan ini bukan sinterklas, ya kan? Begitu minta langsung ada, gitu. Tetapi kami juga bagaimana membina Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi kendala-kendala kita dalam pengembangan usaha atau industri kecil menengah. Nanti tetap kita sharing ya di kantor, terutama juga teman-teman yang lain, usaha-usaha yang lain. Begitu juga dengan Pati, ya. Tetapi sebelum lanjut, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, ini sudah punya merek semua enggak? Ada yang sudah ya? Nah, setelah punya merek, sudah punya hak cipta belum? Bahwa itu memang ibu yang ciptakan, bapak yang ciptakan. Sudah, ibu punya apa? Iya, sebentar dulu Pak. Usahanya? Usahanya ini, aksesoris handmade. Aksesoris handmade, ya. Itu dari apa? Kerang? Iya, ada sebagian dari kerang, ada sebagian juga dari manik-manik. Manik-manik ya. Bahan baku? Bahan bakunya didatangkan dari Jawa. Dari Jawa. Manik-maniknya? Iya, kerang-kerangnya juga Pak. Loh, di sini tidak ada kerang ya? Tidak ada anu. Selain ibu, ada yang lain ya? Coba yang sebelahan sana. Sana itu kerangnya paling banyak ini. Alhamdulillah sudah lengkap semua Pak. Sudah. Coba sharing lah dengan kawan-kawan kita bahan bakunya, atau karena kualitasnya Bu. Jadi maksud saya momen ini kesempatan buat kita semua ya untuk saling sharing. Oh ternyata ibu, bapak di belakang yang ibu itu pelaku juga kerang loh Bu. Itu loh. Oh kenal baik ya. Soulmate gitu. Jadi kita bisa sharing, wah bahan baku lu gimana gitu kan? Gitu. Jadi kita bisa sharing. Jadi jangan ada batasan kita, jangan ada bilang oh saya punya produk lebih, jangan tidak. Justru bahan baku ini jadi kesempatan kita. Izin Pak Kadis waktu 5 menit lagi. Ya. Jadi itu tadi ya, saya belum selesai juga ya, tapi intinya kita diskusi lepas saja. Kalau saya istilahnya bacakan secara teori kayak di sana apa yang dimaksudkan itu pasti ibu ngantuk. Ya, tetapi bagaimana manfaatnya buat kita itu intinya. Ya. Kemudian yang keempat inovasi,
kemudian pemasaran yang efektif seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, saya sudah rangkum semua, kemudian kerjasama dengan pihak lain, ya itu harus kita lakukan untuk pengembangan, kemudian penggunaan bahan baku yang berkualitas, ya, kemudian pengendalian proses produksi, ya, pengembangan desain produk, dan yang paling terakhir ini adalah evaluasi, ya, dan perbaikan. Jadi jangan begitu kita sudah produksi, sudah kirim bagus, kita tidak pernah evaluasi apa yang sudah kita kerjakan, ya, apa yang sudah kita kembangkan, sehingga biasa kita orang bilang lupa diri, ya kan? Ternyata kualitas kita ada yang kurang. Nah, itu perlu adanya evaluasi, ya, buat kita. Jadi itu harapan-harapan kami. Nanti sebentar, kalau saya panjang lebar ini sudah disampaikan oleh moderator juga, ya, bahwa kita dibatasi waktu, tetapi intinya bagaimana usaha Bapak Ibu segera kita daftarkan. Baik, saya minta bagi yang belum terdaftar silakan daftarkan. Yang kedua, apabila produk itu betul-betul murni hak cipta Bapak Ibu sekalian, kita akan daftarkan hak cipta itu supaya tidak ada yang berani klaim bahwa itu orang punya, ya. Jangan sampai lagi diklaim oleh negara tetangga, wah itu lebih bahaya, ya kan, gitu. Jadi itu gunanya hak cipta, kita bantu fasilitasi karena kita untuk pengembangan hak cipta itu ada di BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah, ya. Dulu sama kita, ya, untuk industrinya didaftar, kita bikin hak ciptanya, tetapi sekarang kita sudah serahkan kepada BRIDA melalui aplikasi. Itu cuma 3-5 hari itu bisa keluar bahwa memang itu betul-betul produk Bapak Ibu sekalian, gitu. Kayak rotan, kayak makanan, apapun itu, ya. Kalau makanan ada yang di sini bergerak di makanan kuliner, ada ya? Oh, tidak ada. Ikan roa apa semua ya, industrinya tidak ada ya. Cuma kerajinan semua ya. Nah itu juga. Oh ada ya? Oh tidak datang. Nah itu juga harus koordinasi dengan BP POM, ya. Kemudian juga MUI. Nah kalau yang lain silakan, karena hak cipta Bapak Ibu sekalian, ya, daftarkan ke kita supaya jangan sampai diklaim oleh orang lain. Baik Bapak Ibu sudah rintis dari awal, susahnya dari awal bagaimana, mengembangkannya bagaimana, setelah sudah ramai, sudah laku, orang lain yang klaim, ini saya punya. Yang kita dapat sakit hati. Ya. Jadi itu juga tugas kita. Saya minta Bapak Ibu tetap berkomunikasi dengan kita. Dan tugas teman-teman panitia, khususnya yang tergabung dalam Dinas Perdagangan Perindustrian, saya mohon untuk turun mendata kembali semua, ya, mendata kembali semua, ya, kemudian tetapkan merek mereka semua, ya, kemudian buatkan hak ciptanya supaya tidak ada yang klaim. Nah, kemudian dievaluasi, yang lain evaluasi untuk mengembangkan. Nah, kemarin yang ikut instruktur berapa orang? 2. Bagaimana? Sudah selesai? Lolos produknya, ya, berarti sudah ada sertifikat. Ibu bisa jadi instruktur, ya. Jadi besar harapan saya seperti yang disampaikan tadi, kalau Bapak Ibu punya potensi lebih dalam arti bisa jadi kita kembangkan untuk SDM-nya, maka Bapak Ibu bisa kita tunjuk menjadi instruktur juga, ya, supaya pada saat kita turun ke lapangan, ya, Bapak Ibu bisa menjelaskan untuk memberikan pelatihan kepada rekan-rekan yang lain, gitu. Karena selama ini kalau kita gandeng begitu, itu terkendala kita dengan sertifikat. Saya nyatakan Bapak bisa melatih, walaupun memang Bapak punya kelebihan, ya, punya kemampuan untuk itu, tapi kalau tidak ada sertifikat, waduh, nggak bisa. Maka itu kita sertifikatkan supaya kayak contoh usaha kerang, banyak usaha kerang lainnya, silakan bantu teman-teman di sana. Bantu teman-teman di sana, gitu. Nah, begitu juga dengan rotan, begitu juga dengan batik, ya kan? Kita sudah punya sertifikat untuk membantu. Nah, kami juga bersedia, ya,
dengan anggaran yang ada akan kami kembangkan. Ya, kira-kira kayak kemarin batik, oh mesin tenunnya kurang, nah, kita tambah. Oh bahan bakunya kurang, kita datangkan, gitu. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu sekalian tetap berkomunikasi dengan kita untuk mengembangkan usaha kita. Baik, itu saja gambaran kami bagaimana untuk peningkatan produksi kita semua. Intinya saya minta kita tetap berkolaborasi, bekerja sama, ya. Apa yang menjadi kendala, Bapak Ibu sekalian bisa kita komunikasikan di Dinas Perdagangan. Ada juga sebentar ekonomi kreatif dari pariwisata, ada juga yang dari UMKM atau koperasi. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin ada kata-kata